Mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa rosario bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini adalah hamba-Mu, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan Dikau, dan jiwaku bersorak-sorai karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah kami jiwa-jiwa. Peristiwa gembira yang ketiga. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putramu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa putramu, Juru Selamat kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskanlah kami dari api neraka, dan hantarlah semua jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan di bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan putramu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus Kristus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebelum mengawali pada Ekaristi kita pada sore hari ini, marilah kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mendoakan doa pembangunan gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 628. 628.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada perayaan kudus kita ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-28, dan sabda yang akan kita dengarkan bersama kembali mengingatkan kita bahwa untuk mengikuti Yesus kita sungguh harus lepas dari keterikatan-keterikatan kita pada harta kekayaan ataupun hal-hal yang duniawi. Dan tentu hal ini sangat sulit bagi kita tanpa kita senantiasa juga menyatukan hidup kita dengan Kristus itu sendiri. Pada perayaan kudus ini kita juga ingin mempersatukan segala rasa syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, secara khusus bersama dengan Pastor Samuel Sirampun yang merayakan ulang tahun kelahirannya hari ini, dan juga bersama dengan Ibu Imelda Wijaya yang merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Agar layak pantas syukur kita dan segala harapan doa-doa kita yang kita bawa dalam Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang memiliki segalanya, namun mau menjadi manusia miskin sejak dilahirkan sampai pada akhir hidupmu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperingatkan kami semua, para murid-Mu, akan bahaya kekayaan bagi mereka yang mau memasuki kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada kemuliaan puji syukur 348. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah.
Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahun kelahirannya, Pastor Samuel Sirampun, juga Ibu Imelda Wijaya. Sukacita, kegembiraan boleh mereka alami dalam kehidupan ini hingga pada saat ini, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi mereka. Dan kami mohon semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya, bagi Pastor Samuel Sirampun kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan dan juga semangat dalam menjalani hidup imamat dan dalam pelayanan-pelayanan kepada umat yang Engkau percayakan kepadanya. Juga bagi Ibu Imelda Wijaya, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalani kehidupannya baik sebagai ibu rumah tangga maupun dalam pekerjaan dan usaha-usahanya, agar semuanya boleh mendatangkan baginya sukacita dan kegembiraan hidup. Semua ini kami aturkan kepadamu ya Allah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa.
Permata yang tak terhingga nilainya, tak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpemanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Tentu ini mesti menjadi dasar dan pegangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, yang seringkali berhadapan dengan suatu persoalan-persoalan kehidupan yang secara manusiawi sulit untuk kita selesaikan, atau sulit untuk kita dapat melihat jalan keluar dari persoalan-persoalan itu. Dan di sisi lain bahwa zaman sekarang orang beriman seringkali menganggap bahwa dengan beriman maka segala sesuatu yang kita minta, yang kita harap pada Tuhan, yang kita inginkan, itu akan diberikan oleh Allah. Banyak orang yang mau mengikuti Yesus dan mau beriman hanya karena ingin bahwa ia bebas dari segala macam persoalan. Tetapi bukankah
justru Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana ia menjalani kehidupannya sebagai anak Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Ia sebagai anak Allah yang mestinya bisa mengalami berbagai macam hal dan bisa bebas dari berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tetapi bukan itu yang ia kehendaki. Justru ia hadir untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana memperjuangkan hidup yang duniawi ini supaya beroleh kehidupan yang kekal. Maka ia menjalani seluruh apa yang dirancang oleh Allah bagi dirinya dalam pewartaan kepada kita umatnya, agar kita dapat juga meneladan dia dalam seluruh kehidupan kita. Apakah kita dalam menjalani kehidupan kita harus menderita? Belum tentu kita harus menderita. Tetapi kita menjalaninya dengan setia, bahwa konsekuensinya bisa saja kita menderita. Iya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan persoalan dan penderitaan, lalu bagaimana kita menghadapinya? Yesus menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita supaya menjalaninya dengan setia, berpasrah diri kepada Allah seturut dengan apa yang ia rancang, yang ia rencanakan bagi kehidupan kita. Betul bahwa seringkali yang kita alami tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang terjadi pada diri kita, pada hidup kita, yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, kita dapat meletakkannya bahwa Allah merancang, Allah menghendaki lain dari apa yang kita inginkan. Dan itulah yang disebut oleh Yesus dalam bacaan Injil pada kalimat terakhir yang kita dengarkan tadi, bahwa bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Bisa saja bahwa bagi kita manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu menjadi mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat seorang kaya yang dikisahkan dalam Injil hari ini, yang datang kepada Allah dan meminta atau bertanya kepada Allah apa yang harus ia lakukan supaya ia beroleh kehidupan yang kekal. Juga kita bisa bertanya demikian, apa yang bisa kita lakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Dan Yesus memperlihatkan bagaimana salah satu cara beroleh hidup yang kekal adalah menuruti perintah-perintah Allah. Dan anak muda yang kaya itu, orang kaya itu, ketika Yesus menampilkan kepadanya tentang hukum-hukum itu, dan ia mengatakan, semuanya telah kulakukan. Nah, apalagi yang kurang kalau semuanya sudah dia lakukan? Apakah ia sudah layak masuk dalam kehidupan kekal? Tentu saja menurut ukuran kita iya. Tetapi ternyata masih ada hal yang lain yang belum ia lakukan. Ia mengumpulkan harta benda dan ia menikmatinya sendiri tanpa adanya kepedulian bagi sesama, bagi orang-orang yang miskin. Karena itulah Yesus mengatakan kepadanya, satu hal lagi yang belum kamu lakukan. Pergilah dan juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam artian bahwa seringkali kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan taat setia menjalani hukum-hukum Allah. Tetapi seringkali kita lupa untuk sungguh menerapkan hukum-hukum itu dalam kehidupan manusiawi kita, dalam relasi kita dengan sesama. Seringkali kita lupa memberi perhatian bagi orang-orang yang sungguh memerlukan, bagi orang-orang yang sungguh
membutuhkan uluran atau pertolongan kita. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjalani kehidupan kita taat setia pada hukum, iya. Itu suatu kewajiban bagi kita. Tapi keharusannya bahwa hukum-hukum itu tidak hanya dijalani tanpa adanya realisasi tindakan yang nyata dalam relasi dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali kita hanya berfokus pada bagaimana ketika kita beriman maka Allah akan menjawab segala harapan kita. Allah akan memenuhi segala keinginan kita. Lewat sabda Allah dari kitab kebijaksanaan, kita diingatkan bahwa nilai yang paling berharga yang melebihi kekayaan dunia adalah kebijaksanaan. Karena berkat kebijaksanaan segala sesuatu akan dipercayakan kepada kita. Bukankah juga Yesus telah memilih cara hidup yang demikian? Kebijaksanaan menjadi suatu keharusan untuk kita cari dengan usaha melebihi segala usaha kita mencari harta kekayaan. Dan dengan demikian, ketika kita beroleh kebijaksanaan dan hidup di dalam kebijaksanaan itu, maka kita tentu akan senantiasa beroleh anugerah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita untuk dapat membantu kita mengembangkan kehidupan kita baik secara duniawi maupun secara rohani. Dengan kebijaksanaan kita dapat menyeimbangkan kehidupan duniawi kita dengan kehidupan rohani kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ini tidak hanya melulu fokus pada hal-hal yang duniawi, mengusahakan hal-hal duniawi, tetapi juga dapat membantu kita untuk sungguh dengan hal-hal yang duniawi itu kita gunakan untuk memperoleh hidup yang kekal, sebagaimana yang diharapkan oleh seorang kaya yang dipisahkan dalam Injil hari ini. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua, kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh oleh firman Allah dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sabda Allah tentu menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sabda itu tidak hanya sekedar karena kita membaca kitab suci atau mendengarkan sabda-sabda itu pada perayaan-perayaan atau pada ibadat-ibadat. Sabda itu juga dapat kita dengarkan lewat peristiwa-peristiwa alam, lewat peristiwa-peristiwa hidup keseharian kita. Dan karena itu, mari kita tetap berusaha membuka hati untuk terus-menerus mau mendengar sabda itu, merenungkannya, dan menjadikannya tuntunan dalam seluruh kehidupan kita, agar kita sungguh-sungguh dapat semakin bijaksana menjalani kehidupan kita untuk sampai pada tujuan akhir dari kita, yakni beroleh kehidupan yang kekal.
Saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah ini memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk terus-menerus berusaha mencari kehendak Allah lewat sabda-sabdanya yang senantiasa kita dengarkan, yang senantiasa kita renungkan, dan kita dituntunnya sampai pada kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, kita menanggapinya dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kebijaksanaan kepada Allah untuk menghargai anugerah-anugerahnya dengan penuh rasa syukur, serta untuk memakainya demi kepentingan semua orang. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Bagi para pengkhotbah dan guru agama yang mewartakan kebijaksanaan sabda Allah, semoga para pewarta sabda menghayati lebih dahulu apa yang hendak mereka wartakan, sehingga dapat membagikan pengalaman hidup mereka kepada kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menjauhi segala pertunjukan kekuasaan dan kemewahan. Dan bagi para pemimpin negara serta wakil rakyat, semoga mereka tak pernah mengorbankan prinsip-prinsip dengan maksud untuk mencapai kekuasaan, sukses, serta kekayaan, tetapi melibatkan diri untuk memajukan martabat manusia serta nilai-nilai Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Bagi mereka yang berkarya untuk media massa, radio, televisi, film, dan surat kabar, semoga para wartawan media tidak memutarbalikkan kata-kata dan data-data untuk mengacaukan nilai-nilai kehidupan, tetapi mencari kebenaran dan kenyataan dengan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan pendidik menantang kaum muda untuk merangkul cita-cita yang berarti. Dan bagi kaum muda, semoga kehidupan kaum muda tetap dijiwai oleh idealisme dan kemurahan hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Bagi semua orang yang berharta dan berbakat, semoga orang-orang yang telah dianugerahi harta dan bakat dengan rela hati memberikan bantuan kepada sesama yang berkekurangan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Sejenak ke dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita.
juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Kita juga bersyukur berbahagia bersama dengan Pastor Samuel Sirampun yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, juga Ibu Imelda Wijaya. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur berbahagia bersama dengan hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya ini, Pastor Samuel Sirampun dan Ibu Imelda Wijaya. Engkau telah menuntun mereka dalam perjalanan hidup, suka duka kehidupan mereka alami. Engkau tetap hadir di tengah-tengahnya. Engkau menuntun mereka mengalami kehidupan ini, dan moga-moga senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Sembari kami memohon, semoga Engkau tetap menuntun hamba-hamba-Mu ini, Pastor Samuel, dalam seluruh tugas perutusannya melayani umat-Mu, khususnya di komisi sosial. Semoga ia senantiasa setia, semangat, dan penuh kegembiraan di dalam pelayanan-pelayanannya, mewartakan kabar sukacita dan Injil-Mu melalui media sosial dan juga melalui umat-Mu yang ia layani. Bersama Ibu Imelda Wijaya, juga kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu bagi hidupnya, baik dalam segala pekerjaan dan usaha-usahanya maupun dalam kehidupan keluarganya. Tuntun sertai senantiasa hamba-Mu ini dalam kehidupan selanjutnya, terlebih di dalam membangun kehidupan keluarga, agar boleh mengalami sukacita dan kegembiraan dalam hidup keluarga, juga dalam pekerjaan dan usaha-usahanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami bijaksana. Ya Allah, berikanlah kepada kami bukan kekayaan, tetapi kepercayaan, bukan kekuasaan, tetapi keberanian, bukan kenikmatan, tetapi kebahagiaan, bukan kepura-puraan, tetapi kejujuran. Jadikanlah kami bijaksana dengan kebijaksanaan Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bukti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan kudus puji syukur 390. Tuhan Allah semesta alam surga kemerahmatan dan anggur yang kami siapkan oleh saudara pohon anggur dan dari sama manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus Putramu yang telah mengorbankan diri di salib demi keselamatan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, Dia sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga yang bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami.
Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus Putra-Mu ini. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman Paroki Kristus Raja Andalas hari Minggu biasa ke-28 tanggal 9 dan 10 Oktober 2021. 1. Misa bersama telah dimulai sejak hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. 2. Jadwal misa harian Senin sampai dengan Jumat sepanjang bulan Oktober 2021 dimulai pukul 18.00 sore dan diawali dengan doa rosario pukul 17.30 sore. Misa Sabtu pukul 18.00 dan Minggu pukul 07.00, 09.00 dan 16.30 sore. 3. Misa menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin, cek suhu tubuh, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Keempat, kursus persiapan perkawinan akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 20.00 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Kelima, dibuka pendaftaran untuk penerimaan sakramen baptis kelompok dewasa. Bagi yang berminat disilahkan menghubungi sekretaris paroki atas nama Ibu Rosa untuk mendaftar setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 13.00. Keenam, dibuka pendaftaran untuk menjadi dirijen dan pemazmur. Bagi yang berminat disilahkan menghubungi sekretaris paroki untuk mendaftar setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 13.00. Ketujuh, mencermati situasi pandemi COVID-19 saat ini, maka sekali lagi dimohon perhatian umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sehat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Selanjutnya, untuk langkah preventif diharapkan tidak membawa anak-anak yang belum menerima komuni pertama. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 630. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu